Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan tugas kami yang berjudul Interaksi Keruangan Desa dan Kota. Sebelum kami memulainya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Anissa Putri Butar-Butar. Yang kedua, Arsa Mandabila. Yang ketiga, Cindi Patikasari. Yang keempat, Dwi Agustiawati. Dan yang kelima, Zaiza Funsobuha. Interaksi antar wilayah akan menyebabkan perpindahan penduduk dari dua wilayah. Pergerakan tersebut terjadi karena manusia tidak dapat terlepas dari aspek ruangan. Aspek ruangan memiliki unsur, baik unsur fisik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pergerakan penduduk tersebut membentuk pola interaksi antar wilayah. Nah, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi interaksi desa dan kota? Bagaimana bentuk interaksi desa kota? Apa saja interaksi desa kota? Bagaimana dampak terjadinya interaksi desa kota? Apa saja zona interaksi desa kota? Mari kita simak penjelasan berikut. Pengertian interaksi desa kota. Interaksi desa kota adalah hubungan saling memengaruhi antara wilayah desa dan kota, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan. Interaksi desa kota akan berpengaruh terhadap kemajuan kedua wilayah tersebut. Nah, interaksi desa kota sangat ditentukan oleh daya tarik dua wilayah tersebut, baik dari desa maupun kota, yang difasilitasi oleh adanya sarana interaksi, yaitu jaringan transportasi dan sarana transportasi. Menurut Edward Ullman, terdapat 3 faktor terjadinya interaksi desa kota. Yang pertama, regional complementarity. Komplementaritas regional adalah adanya kebutuhan saling melengkapi antar wilayah, di mana terdapat wilayah-wilayah yang berbeda dalam hal potensi dan ketersediaan sumber daya wilayah. Di satu wilayah yang kelebihan sumber daya, sementara di wilayah lain ada yang kekurangan bahkan tidak memiliki sumber daya. Kekurangan dan kelebihan inilah yang menjadi kebutuhan adanya interaksi antara desa dan kota. Yang kedua, transferability. Faktor kemudahan perpindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi akan berpengaruh terhadap proses interaksi desa dan kota. Kemudahan ini sangat berkaitan dengan jarak antar wilayah, biaya transportasi, kemudahan dan kelancaran sarana transportasi. Yang ketiga, intervening opportunity atau kesempatan intervensi diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat menghambat timbulnya interaksi desa dan kota. Kesempatan intervensi dapat berasal dari kedua wilayah tersebut yang berupa hambatan seperti bencana alam dan peristiwa lainnya yang dapat mengganggu gerak migrasi, transportasi, dan komunikasi. Dalam konteks ini, persaingan antar wilayah dalam interaksi dapat terjadi sebagai contoh. Wilayah A dan B yang lebih lama berinteraksi dapat melemah karena adanya tawaran yang lebih baik dari wilayah C. Selanjutnya, bentuk interaksi desa kota. Interaksi desa kota dipengaruhi oleh sifat saling ketergantungan antara kedua wilayah. Adapun contoh bentuk-bentuk interaksi desa kota yaitu 1. Desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang jadi sehingga menjadi transaksi jual beli. 2. Desa memiliki banyak tenaga kerja dan kota menyediakan lapangan kerja sehingga kedua wilayah saling membutuhkan. Ketiga, adanya fasilitas pelayanan umum seperti sekolah dan rumah sakit di kota sehingga terjadi interaksi desa dan kota. Keempat, penggunaan fasilitas transportasi sehingga desa dan kota saling terhubung. Kelima, penyebaran informasi melalui media elektronik seperti televisi, radio, dan internet tentang desa dan kota. Selanjutnya, zona interaksi desa kota. Interaksi desa dan kota yang dinamis dan intensif pada akhirnya akan membentuk zona interaksi antar wilayah. Makin dekat jarak desa dan kota, maka interaksinya semakin kuat. Wilayah-wilayah interaksi tersebut membentuk lingkaran-lingkaran yang dimulai dari kota sampai wilayah perdesaan. Menurut Bintarto, wilayah-wilayah zona interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, city sebagai pusat kota. Yang kedua, suburban atau subdaerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota dan merupakan tempat tinggal para penglaju.
Penglaju adalah penduduk yang melakukan mobilitas harian tanpa menginap di kota. Yang ketiga, suburban fringe, yaitu suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan peralihan antara desa dan kota. Yang keempat, urban fringe, suatu wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota. Yang kelima, rural urban fringe, yaitu suatu wilayah yang terletak antara desa dan kota yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Yang terakhir, rural yaitu daerah perdesaan. Selanjutnya, dampak interaksi desa dan kota. Dua wilayah yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah yang dapat menimbulkan perubahan. Besar kecilnya perubahan pada wilayah tersebut tergantung pada jumlah penduduk, jarak, sarana pendukung, dan lain-lain. Interaksi desa dan kota yang terjadi berdampak pada kondisi di desa maupun kota. Dampak tersebut diantaranya, yang pertama, dampak interaksi desa-kota bagi desa. Dampak positifnya meliputi meningkatnya taraf pendidikan, informasi dan komunikasi dapat mudah diterima masyarakat, pembangunan infrastruktur di desa sehingga memudahkan aksesibilitas, meningkatnya produktivitas penduduk desa dengan teknologi tepat guna, meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan maraknya pembangunan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu modernisasi pengaruh kota telah melunturkan orientasi petani sebagai mata pencarian. Siaran televisi dapat mempengaruhi sikap masyarakat desa untuk hidup konsumerisme. Tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota daripada menjadi petani. Alih fungsi lahan akibat adanya pertumbuhan kota yang mengarah ke perbatasan desa kota. Tata cara dan pola hidup masyarakat kota cenderung mengubah masyarakat desa. Kemudian dampak interaksi desa kota bagi kota. Dampak positifnya meliputi tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota yang berasal dari desa, jumlah tenaga kerja di kota yang melimpah, produk-produk kota dapat dipasarkan di desa, peluang untuk berwirausaha yang luas. Sedangkan dampak negatifnya meliputi penduduk desa yang datang ke kota tanpa keahlian menimbulkan masalah. Penduduk berpendapat rendah sulit memenuhi kebutuhan hidup. Nilai lahan di kota mahal, warga yang tidak mampu terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni bahkan ilegal, dan terjadinya degradasi lingkungan karena pembangunan yang tidak terkendali. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai faktor-faktor interaksi desa kota, bentuk-bentuk interaksi desa kota, zona interaksi desa kota, serta dampak interaksi desa kota. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan dan juga bagi kami yang telah menyampaikan isi materinya. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.